Ya benar, lucu banget asli, ini lucu banget karena malam-malam kalau nggak salah jam 9 istri saya bilang, emang ada ya makanan yang Islami gitu ya. Saya bingung, mana ada, saya bilang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, tergantung kapan video ini tonton ya. Ketemu lagi sama kita santri Kanjeng Sunan. Kita akan bahas ada aja sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas. Nah, ini adalah fenomena yang sekarang ini sangat viral di media sosial, medsos, baik itu WA group, terus utamanya di Facebook, Facebook, Instagram, Twitter. Nah itu banyak sekali itu masalah ini keluar. Jadi ada salah satu orang yang posting gitu ya, posting klepon syariah. Klepon tidak Islami gitu ya. Jadi dia menawarkan satu makanan yang Islami, kemudian menampilkan foto klepon. Jadi dia bilang tidak Islami dia. Kalau nggak salah Abu Ikhwan Aziz gitu. Ada tulisan di bawah itu namanya Abu Ikhwan Aziz. Nah, tapi wallahu alam itu benar dia atau hanya kerjaan buzzer. Tapi perlu kita luruskan karena ini sangat viral dan orang-orang pada nanya-nanya juga, khususnya yang jualan klepon. Yang jualan klepon jadi ketar-ketir juga, masa sih kita jualannya nggak Islami. Ini gimana menurut Kak Hakim fenomena ini baru-baru ini muncul? Bismillah para pemirsa sekalian, ini mengganggu sekali sebetulnya. Kalau kita buka WA ada pertanyaan itu, kalau kita buka Facebook ada status itu, dan kalau kita buka sosmed yang lain ada masalah itu. Dan saya awalnya tidak begitu memperhatikan ini judulnya kok ada hal-hal yang seperti ini gitu. Saya tanya sama orang, ini apa sih kok jadi ramai begini, makanan apa sih? Saya disodorkan satu meme itu yang menyatakan bahwa ada makanan yang Islami, ada yang tidak Islami. Yang Islami itu adalah kurma, yang tidak Islami itu adalah klepon, knalpot apa-apa. Klepon ya. Klepon ya benar. Saya akhirnya ngomong sama kawan-kawan, ini ada kalimat saya yang saya sampaikan sama kawan-kawan itu, sejak kapan makanan itu punya agama, gitu kan? Benar. Kan orang yang beragama bukan makanan, dan makanan itu produk orang yang beragama. Benar. Kan? Dan iya benar, lucu banget asli, ini lucu banget karena malam-malam kalau nggak salah jam 9 istri saya bilang, emang ada ya makanan yang Islami gitu ya. Saya bingung, mana ada, saya bilang gitu kan. Yang ada makanan halal, haram gitu kan. Jelas. Jadi dalam kaidah dasar urusan makanan itu semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Semua makanan itu halal. Nih pegang nih para pemirsa sekalian. Semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang mendatang untuk mengharamkan makanan itu. Contoh kecil, pisang. Ada nggak dalil dalam Al-Quran pisang itu halal, gitu kan? Atau buah pepaya, apalagi buah-buah labu, apalagi tuh buah mangga, buah durian, itu kan dalilnya tidak ada yang menghalalkan. Yang ada adalah dalam Al-Quran dalil yang mengharamkan. Ya kan? Betul. Jadi kaidah dasar itu harus dipakai. Jadi kalau kita harus cari dalil, begitu kita menyaksikan ada salah satunya klepon itu, ini halal apa haram, gitu kan? Yang bahayanya kalimatnya ini Islami apa bukan, gitu kan?
Nanti lama-lama itu makanan bisa tutup, bisa pakai jilbab nanti, bisa pakai sarung, pakai kopiah. Harus nanti tutup kan. aurat biar Nanti Islami. pada akhirnya makanan suruh sholat gitu, suruh puasa gitu. Jangan ngawur deh hal-hal yang kayak gini mah. Ini kocak sih. Jadi memang seperti kata Kak Hakim tadi bahwa semua makanan itu sebetulnya awalnya adalah halal, boleh dimakan gitu ya, kecuali datang ayat atau hadis dalil lah yang datang untuk mengharamkannya, kayak haramnya anjing dan babi gitu ya. Ya, Nah, kan itu ada dalil yang mengharamkannya gitu kan. ya. Apalagi banyaklah yang kita temukan binatang-binatang kayak ayam, kayak bebek, kayak itik gitu kan. Dan itu tidak ada dalil yang menghalalkan mereka, karena menggunakan kaidah dasar semua itu halal kecuali ada dalil yang datang mengharamkannya. Iya. Nah, di antaranya kan kita bisa tahu anjing, Iya. babi gitu kan, terus yang berkuku tajam, yang bergigi taring, Yang berbisa gitu yang ya. berbisa, itu dalil jelas. Ini ada klepon ya kan, disandingkan sama apa, sama kurma gitu kan. Iya. Ini saya ini orang Nusa Tenggara Barat, makanan ini menjadi ciri khas makanan orang kampung saya. Iya benar. Ini namanya bisa kocak namanya. Itu kan luarnya ada semacam apa? Serbuk daripada kelapa, terus ada apa namanya? Kayak tepungnya gitu Kayak dibungkus. tepungnya terus dibungkus, di dalamnya itu ada gula gitu, Gula dikasih merah. manis-manisan. Gula merah. Dan itu semua unsurnya halal. Itu bisa jadi dia nanti dikasih kurma itu. Iya. Jadi klepon itu nanti bisa dikasih kurma. Si kurma. Tapi Iya. jangan diklaim ini makanan Islami, saudara. Jangan. Yang dituntut beragama itu kamu yang ngomong itu, bukan makanannya. Jadi berarti jelas pertanyaannya gini. Apakah ada makanan Islami, apakah ada makanan yang tidak Islami? Tidak ada. Yang ada itu halal, haram, subhat. Oke. Itu yang ada. Halal, haram, subhat. Dasarnya dalam hadis Nabi, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Benar-benar. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang Disebut subhat. Tetapi subhat ini lebih dekat kepada unsur keharamannya. Jadi bagi orang yang punya kehati-hatian, tetapi nggak ada istilah Islami bukan Islami gitu kan. Nanti akan muncul agama makanan masing-masing beragama, nanti kan bahaya. Nggak Oke, ada. jadi nggak ada ya. Tapi ini jangan-jangan ini rugi bisnis kali. Abu apa tadi? Abu Gosok apa? Abu siapa tadi? Saya lupa, Abu Khairon apa siapa? Abu Ikhwan. Abu Ikhwan Aziz. Ini Abu Ikhwan Aziz. Ini jangan-jangan Anda ini kalah bisnis ya. Anda bisnis kurma gitu kan, tapi bisnis Anda nggak laku. Yang laku tuh justru klepon ini. Lalu Anda membawa agama untuk melancarkan bisnis Anda. Iya, Anda menggunakan agama untuk bisnis itu salah sekali. Oke. Malah yang ada itu makanan halal, kemudian makanan toyib. Nah, itu udah jelas apa namanya dalilnya gitu ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, halal dan baik gitu ya. Dan bergizi. Bergizi gitu ya. Halal dan bergizi. Halal dari sisi agamanya, bergizi dari sisi kesehatannya. Kira-kira saat kita mengkonsumsi satu makanan halal, ya kan? Jadi halal tuh harus jelas. Tadi hadis tadi itu. Dan yang bergizi menurut kesehatan. Nah, klepon ini bergizi sekali. Bergizi sekali gitu kan. Siapa bilang nggak bergizi? Bergizi sekali. Korma itu bergizi, klepon juga bergizi. Dua-duanya itu oke. Tapi tidak beragama ya, tidak beragama. Berarti tidak ada yang namanya makanan beragama. Beragama nggak ada. Gimana dia cara beragama? Kita cari makanan ini Ya kan? agamanya Islam. Dan agama itu kan ada syariatnya. Kapan itu kurma bersyariat? Ya kan, kapan itu klepon bersyariat? Kapan sholatnya, kapan puasanya? Itu beragama. Kapan hajinya, kapan baca Qur'annya, kapan berbuat baiknya. Benar. Sama kayak kasus sebelumnya, ada yang membid'ahkan lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5 itu dikaitkan bahwa yang meletus adalah balon hijau gitu kan. Nah, balon hijau itu dianggap
balonnya itu umat Islam katanya. Siapa bilang? Warna yang disukai oleh Rasul itu salah satunya dalam merah putih. Iya benar-benar. Itu dalam hadisnya, warna merah putih. Rasul menggunakan warna putih, Rasul menggunakan warna hitam. Itu warna-warna yang disukai oleh Nabi gitu kan. Tetapi hanya suka bagian daripada sifat kemanusiaannya gitu kan. Dan kita boleh menggunakan warna hijau, boleh menggunakan warna yang lain, tetapi jangan dihukumi warna hijau warna Islam. Kapan warna itu punya agama? Oke. Jadi gitu teman-teman soalnya. Nah, intinya pokoknya makanan itu nggak beragama. Jadi nggak ada makanan Islami, nggak ada makanan apa namanya syariat, nggak ada. Enggak. Paling kalau ada makanan kesukaan Nabi memang ada gitu ya. Kurma Atau minuman yang disukai oleh Nabi ada juga kayak madu gitu ya. madu Nah, gitu itu kan itu ada memang sunnah gitu ya, tapi Tapi bukan perkara Islami. iya betul. Bukan perkara beragama. Jadi kalau bicara Islam tuh bicara agama. Yang dituntut beragama itu orang, bukan makanan. Dalam Islam cuma ngaturnya halal, haram, dan syubhat. Ini unsur makanannya. Nah itu teman-teman semuanya, jadi sudah jelas, jadi nggak usah ribut lagi di luar Nggak usah sana. ribut lah. Apalagi saya lihat ada klepon yang dikasih jubah. Oh iya Saya benar-benar. lihat itu ada klepon yang dikasih ikat kepala, Ikat kepala. kayak orang Arab gitu kan. Aduh, ini nanti pada akhirnya muncul unsur sara di sini. benar. Tidak usahlah berbuat-buat demikian, ya kan? Itu hanya menghabiskan energi. Selesaikan dengan hal-hal yang dewasa. Jangan bikin hal-hal yang pingin viral, pingin apa gitu kan, sehingga seakan-akan pokoknya lucu aja tuh. Nanti lama-lama ada HP yang Islam, ada yang nggak Islam gitu kan. Benar. Nanti ada baju yang Islam, ada yang nggak Islam gitu. Padahal mah bukan bajunya orangnya, gitu kan. Tetapi begini, kurma itu bisa menjadi haram kalau didapatkan dengan cara yang dilanggar oleh syariat. Mencuri misalnya. Mencuri gitu kan. Iya, Tetapi itu yang salah bukan kurmanya, tapi orangnya gitu. Jangan dihukumi, oh ini kurma karena hasil mencuri, kurma bukan Islam. Salah. Jadi perbuatan melanggar syariat itu adalah orangnya, bukan kurmanya. Nah, kurma itu hanya sebagai sasaran daripada perbuatan si orang yang beragama tersebut. Nanti pada akhirnya umpama klepon itu dikasih peci putih. Oh inilah pakaian Islami, apa namanya, klepon Islami gitu. Enggak juga. Kalau klepon itu hasil nyolong punya orang dikonsumsi ya enggak halal juga. Kembali dalam hadis tadi itu, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi jelas yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nanti ada haram secara dzatihi, ada haram secara ghairihi. Itu nanti kalau haram secara dzatihi itu ya secara Zatnya haram. Kayak anjing, Kayak babi, anjing, gitu ya. babi, yang berkuku tajam, Tajam, yang bergigit berbisa. taring, berbisa. Itu jelas haram secara dzatihi. Zatnya. Tapi haram secara ghairihi, dasarnya halal makanan tersebut, tapi diambil dengan cara yang haram, berupa nyolong, nipu orang segala macam, maka hukumnya menjadi haram. Walaupun korma sekalipun haram. Nah, walaupun telepon sekalipun. Haram gitu kan. Oke, gitu teman-teman semuanya. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas sekali. Jadi nggak usah apa namanya diperuncing masalah ini. Mungkin yang bikin hanya iseng aja. Itu saja mungkin barangkali Itu saja untuk video barangkali kita ya. kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Hakim udah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali. Dan jangan lupa subscribe channel SKS Santri Kanjeng Sunan. Dadah, terima kasih.